Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya, Rafika Mustaqimawarda. Mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Pemirsa, legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai di akhir masa kontrak PT Vale, harusnya pemerintah lebih fokus untuk mereview beberapa jumlah saham yang bisa dimiliki pemerintah daerah, sehingga ada peningkatan pendapatan asli daerah. Perpanjangan kontrak karya PT Vale berakhir pada Desember 2025 mendatang. Hal tersebut membuat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat menyampaikan rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI di Jakarta untuk tidak akan melanjutkan kontrak dengan perusahaan tersebut. Minimnya kontribusi PT Vale terhadap pendapatan daerah membuat Pemprov Sulsel ingin segera mengakhiri kontrak yang telah terjalin selama puluhan tahun tersebut. Legislator DPRD Sulsel Usman Lonta menilai, meskipun keputusan tersebut kewenangan berada di pusat, apakah akan melanjutkan kontrak PT Vale atau tidak. Namun tentunya di daerah diharapkan ke depannya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, Dewan menyebut harusnya dalam kontrak perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pendapatan daerah. Yang paling kita harapkan kalau orang daerah adalah memaksimalkan penerimaan negara dari kekayaan alam kita, itu yang paling pokok kalau tentu ada alasannya Pak Gub sehingga dia mau stop, tapi bagi kita di DPRD ini kewenangan itu pandang kita di fraksi PAN ada di pusat, pemerintah pusat. Tentu ketika dia mau perpanjang ada pertimbangan rasionalnya. Kemudian ketika dia mau batalkan, ketika dia tidak mau perpanjang, tentu ada juga alasan-alasan rasional yang harus dia kemukakan. Kalau saya begitu ya, bahwa Pak di sini terlanjur melakukan penolakan. Mungkin kalau saya ada opsi-opsi lain, misalnya kalau dia teruskan, berapa potensi yang bisa, berapa ruang yang ada di sana, ruang saham yang ada di sana yang bisa dimiliki oleh pemerintah daerah, supaya perusahaan-perusahaan tambang yang bergerak di daerah itu besar manfaatnya bagi kepentingan daerah. Tidak hanya itu, dari fraksi PAN juga menambahkan, jauh lebih penting bagaimana perusahaan ke depannya memberikan masukan terhadap PAD. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengar pendapat terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur akibat aktivitas pertambangan. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi dengan dihadiri berbagai pihak terkait. Pembahasan RDP tersebut mengenai pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Panca Digital Solution, serta pembangunan aset pemerintah Pelabuhan Waru-Waru Malili yang tidak sesuai prosedur. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, salah seorang anggota Dewan DPRD Sulsel yang juga mantan Bupati 2 periode di Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma, mempertanyakan sejumlah pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh PT Panca Digital Solution, seperti penggunaan jalan nasional maupun penggunaan pelabuhan bagi PT PDS yang dianggap jelas melanggar aturan. PT PDS juga dianggap diberikan keistimewaan pemerintah setempat sehingga menurut Hatta Marakarma, apabila di kemudian hari PT PDS melakukan pelanggaran, pemerintah harus memproses dengan hukum. Ya kan gitu. Misalnya penggunaan pelabuhan apa?
Mana pelabuhan? Penggunaan jalan, ya, penggunaan ini kan paling penting. Karena pengalaman saya begini, saya tidak tahu kalau sudah ada regulasi baru ya. Pada saat saya jadi bupati di Luwu Timur 12 tahun, PDS ini terbit tanah saya, ya. Selama 12 tahun tidak ada masalah. Dan makanya saya bertanya-tanya, ada regulasi baru? Kenapa bisa PDS menggunakan jalan nasional? Kenapa bisa PDS menggunakan jalan kabupaten? Kenapa bisa PDS menggunakan pelabuhan umum? Kalau dari luar ada, kenapa IKO tidak menggunakan itu? Kenapa PT PUL tidak menggunakan itu? Kenapa CLN tidak menggunakan itu? Sehingga ini barangkali yang perlu dicari adalah kenapa ada diskresi, ada keistimewaan kepada PDS ini. Rapat dengar pendapat menghadirkan sejumlah pihak yakni Wakil Bupati Luwu, Kepala Balai Pengamanan dan Penegak Hukum, Gaku, LHK Wilayah Sulsel, Wakil DPRD Kabupaten Luwu Timur, Kadis Perhubungan Sulsel, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kantor unit penyelenggaraan pelabuhan UPP kelas 3 Malili. Ardi Jaho, Celebes TV. Dan yang saya tidak bisa lagi sebutkan namanya institusi KPL terkait pada poin-poin tuntutan kami sangat tegas kami sampaikan pada saat unjuk rasa. Pemirsa, rapat dengar pendapat atau RDP DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sempat memanas ketika salah seorang yang tergabung dalam aliansi rakyat miskin Lingkar Tambang adu mulut saat rapat pembahasan terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh salah satu kontraktor perusahaan tambang. Tentu saya persilakan Bapak yang mewakili Gubernur untuk memberikan arahan. Silakan Pak. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengar pendapat terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur akibat penambangan yang dilakukan oleh PT Panca Digital Solution serta penggunaan aset pemerintah di Pelabuhan Waru-Waru Malili yang dianggap tidak sesuai prosedur. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rahmatika Dewi, tiba-tiba memanas setelah salah satu pihak dari aliansi rakyat miskin Lingkar Tambang saling beradu mulut di dalam ruang rapat. Namun, tidak berselang lama, aksi tersebut dapat diredam. Salah seorang dari aliansi masyarakat miskin Lingkar Tambang, Nasri Hadi Haruni mengungkapkan dampaknya dengan berdirinya perusahaan tambang di Kabupaten Luwu Timur, salah satunya PT PDS, memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari pencemaran lingkungan yang sangat menyusahkan warga. Tidak hanya dampaknya, PT PDS juga memberikan dampak buruk pada biota laut. Banyak masyarakat mulai kehilangan penghasilan disebabkan karena pencemaran laut dari tambang tersebut. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf, emosional saya Pak. Ya. Saya kecil di sana dan hari itu mesti. Sehingga dirinya meminta agar pemerintah segera melakukan penutupan terhadap tambang tersebut yang dianggap menyiksa masyarakat. Ardi Jaho, Celebes TV. Bentar semuanya. Bentar ya. Pemirsa, legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Wahyudin kecewa dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan yang tidak memberikan data dalam rapat dengar pendapat terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur terhadap PT Panca Digital Solution. Bentar semuanya. Bentar.
Rapat dengar pendapat RDP di gedung DPRD Sulsel lantai 9 membahas pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur. Akibat penambangan yang dilakukan oleh PT Panca Digital Solution serta penggunaan aset daerah Pelabuhan Waru-Waru Malili yang dianggap tidak sesuai prosedur. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Ramatika Dewi menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk membahas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT PDS. Dalam RDP tersebut, salah satu legislator DPRD Sulsel, Wahyudin, kecewa dengan sejumlah dinas terkait pemaparan dalam RDP dianggap tidak memberikan informasi dalam memberikan penjelasan seperti apa dampak lingkungan yang terjadi di Luwu Timur. Tidak hanya itu, Wahyudin juga mengimbau agar DPRD Sulsel beserta stakeholder untuk melakukan kunjungan di Kabupaten Luwu, melihat bagaimana kondisi pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perlu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini membuat sebuah kesimpulan dan rekomendasi tentang tambang ini. Apakah nanti ini boleh dilanjut atau dihentikan sementara atau dihentikan seterusnya? Tentu ada regulasi yang mengatur ini. Tetapi hari ini kita sepakati berdasarkan 6 hal yang ada, mudah-mudahan yang bisa kita sepakati bahwa hari ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang intinya adalah menunda pelaksanaan tambang yang dilakukan di Luwu Timur. Kemudian anggota DPR Komisi D segera melakukan kunjungan lapangan ke sana, memanggil stakeholder yang ada. Ini ada staf ahlinya kita ini. Kita punya staf ahli di DPR kita, ajak turun supaya benar-benar hasilnya ini tidak memihak dan tidak bias kemana-mana. Dalam rapat tersebut, sejumlah pihak terkait hadir seperti Wakil Bupati Luwu, Kepala Balai Pengamanan dan Penegak Hukum, LHK Wilayah Sulsel, Wakil DPRD Kabupaten Luwu Timur, serta sejumlah pihak lainnya. Ardi Jaho, Selebes TV. Gabung wilayah Sulawesi. Pemirsa, peningkatan jumlah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Sulawesi Selatan terus mengalami lonjakan. Per 14 September 2022, jumlah hewan ternak yang mengalami kasus PMK sebanyak 6.972 hewan ternak. Lonjakan kasus PMK pada hewan ternak berkuku di Sulawesi Selatan terus mengalami lonjakan secara signifikan. Data per 14 September 2022, kasus PMK di Sulsel berjumlah 6.972 ekor. Tingginya kasus tersebut, legislator DPRD Provinsi Sulsel, Syamsuddin Carlos, mengungkapkan agar adanya upaya yang serius dilakukan oleh pemerintah provinsi, yaitu dengan memperketat pengawasan baik itu di lautan maupun di darat. Tidak hanya itu, percepatan vaksinasi pada hewan ternak juga perlu dilakukan, mengingat penyebaran virus PMK sangat cepat tertular ke hewan ternak lainnya. Sehingga antisipasi sekarang ini kita sampaikan ke Dinas Peternakan agar menurunkan vaksin, sehingga dapat menekan dari penyakit mulut dan kuku ini. Karena bisa dibayangkan kalau Sulawesi Selatan ternak ini menjadi langka, maka harga ternak akan pasti naik besar, apalagi kalau menjelang Lebaran, Sehingga saya mengharapkan kepada pihak pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, agar ada kerjasama yang baik, terutama sekarang adalah vaksinasi dan pengobatan, vaksinasi dan pengobatan agar segera PMK ini selesai, Saya juga menyarankan kalau misalnya hanya sekitar 10.000 yang terkena penyakit, bagaimana pemerintah bisa kerjasama, ternaknya dibeli atau dibayarkan kemudian dihanguskan. Jadi memang PMK ini harus segera zero. Ia menambahkan pentingnya peranan dari semua stakeholder, mulai dari perangkat OPD, kepolisian, untuk melakukan pengawasan dan pengetatan pengendalian kasus PMK. Ardi Jaho, Selebes TV.
Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah Sulawesi Selatan melakukan rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda pembentukan produk hukum daerah yang bertempat di ruang paripurna DPRD Sulawesi Selatan. Daerah perubahan APBD tahun anggaran 2022 bisa terrealisasi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Puluhan anggota DPRD Sulsel bersama Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulsel hadir dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah pembentukan produk hukum daerah sekaligus penandatanganan oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari bersama Gubernur Sulsel. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari mengungkapkan, Ranperda pembentukan produk hukum daerah sebelumnya telah dibahas secara intensif oleh Pansus dan organisasi perangkat daerah melalui tim ahli draft dan keputusan terakhir dalam pembahasan tersebut akan disampaikan pimpinan Pansus. Menurut Ina, dengan dilakukannya penandatanganan dalam penyusunan Ranperda dapat menjadi komitmen untuk mewujudkan produk hukum daerah. Ranperda tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk semua dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi persyaratan baik material maupun formal, serta menjadi kepastian hukum dan tertib administrasi. Material dan formil serta menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pembentukannya. Setelah persetujuan bersama ini, maka DPRD selanjutnya akan menyampaikan ke Gubernur agar Ranperda ini segera dimohonkan pemberian nomor register kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penetapannya menjadi peraturan daerah. Selanjutnya mengenai pengajuan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang sebentar lagi juga akan disampaikan secara resmi oleh Gubernur dalam forum paripurna hari ini adalah merupakan kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 yang menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Selain itu, paripurna yang digelar Kamis malam tersebut juga membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD di tahun 2022. Ardi Jaho, Slebes TV. Paripurna pada esok hari Jumat tanggal 16 September 2022 dengan agenda DPRD Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Komisi 7 DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa 20 September 2022. Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari membawa aspirasi masyarakat Sulsel ke Komisi 7 DPR RI di Senayan, Jakarta. Tidak sendiri, Andi Ina didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Musayyin Arif, anggota DPRD Sulsel Andi Januar Jauri, Rismayanti Nyampa, Andi Anwar Purnomo, Husmarudin, Usman Lonta, Andi Nur Hidayati, Foni Amelia Niswardi, Muhammad Syarif, dan Ashar Arsyad. Tidak hanya itu, rombongan DPRD Sulsel juga didampingi dari kalangan mahasiswa, KNPI, Sayap Ormas, Aliansi Buruh, dan perwakilan ojek online. Rombongan DPRD Sulsel ini diterima langsung oleh anggota DPR RI daerah pemilihan Sulsel, Andi Ridwan Watiri, Amir Uskara, Alia Mustika Ilham, dan Andi Yuliani Paris. Andi Ina mengatakan tujuan dari pertemuan ini agar dapat membawa harapan-harapan dari masyarakat Sulawesi Selatan yang dibawa dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan dapat terrealisasikan. Andi Ina menambahkan, aspirasi ini semua terkait dengan kenaikan BBM. Pihaknya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sifatnya hanya mengawal karena kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. Kami bersama teman-teman anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, juga beberapa elemen dari masyarakat Sulawesi Selatan, adik-adik mahasiswa, dan juga aliansi-aliansi lainnya, kami datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus terkait dengan kenaikan BBM.
Tentu kami juga berterima kasih kepada teman-teman para anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan yang juga terkhusus dari Komisi 7 Bapak Andi Ridwan Witir dan tentunya Ibu Andi Yuliani Paris, dan Komisi 11 Bapak Amir Uskara dan Ibu Aliyah Mustika Ilham dari Komisi 9 yang telah menyediakan waktu untuk menerima kami. Tentunya kami datang ke sini adalah sekali lagi membawa harapan-harapan dari masyarakat Sulawesi Selatan yang sekali lagi harapan itu tentu kita harapkan juga ada realisasinya untuk diteruskan kepada pemerintah pusat khususnya. Sementara itu, anggota DPRD Sulawesi Selatan Husmarudin mengatakan, kunjungan ini sebagai upaya mengawal tuntutan berbagai elemen masyarakat di Sulsel, sehingga merupakan bentuk keseriusan dari lembaga DPRD Sulsel dalam menyalurkan aspirasi. Tim Liputan, Selebes TV. Pemirsa, Komisi E DPRD Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja lanjutan pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel. Rapat tersebut membahas progres kelanjutan rumah sakit regional di Kabupaten Bone. Ya bangunan, jangan bicara JJO. Itu JJO itu lain lagi, apa dibicarakan itu. Ya, kita bicara dulu yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Kita bicara yang pernah kita bicara sebelumnya. Rapat kerja pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda Perubahan APBD 2022 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina, didampingi Wakil Ketua Komisi E Irfan Abe. Rapat dengar pendapat tersebut DPRD Sulsel menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk memberikan penjelasan terkait kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Bone serta pengadaan alat kesehatan. Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Rosmini Pandin menuturkan, progres pembangunan Rumah Sakit Regional Bone dipastikan akan berjalan dengan lancar. Pengerjaan pembangunan akan segera diselesaikan. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan baru, Rosmini mengungkapkan suatu tantangan untuk dapat menyelesaikan pembangunan rumah sakit dan juga akan menyelesaikan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dengan ketersediaan anggaran nantinya. Kan saya punya pengalaman, kalau satu gedung kan misalnya dia kerja pagi siang malam, gedung ini lain kerjanya gedung ini cepat selesai insya Allah. Ya. Insya Allah. Kan ini kan kita sebagai kadis baru pasti ini sebuah tantangan untuk menyelesaikan, kan baru anggarannya apakah sudah cukup itu? 36,6. Tidak masalah kalau kita dengar tadi karena ini kan tahun jamak. Ya. Jadi kalau kontraktornya memang kuat, dia bisa kerja yang lebih, nanti tahun depan mau dibayar. Ya. Ini peluang besar, jadi kita sisa push wawancari kontraktornya supaya dia bisa cepat. Ya. Kalau untuk soal alat kesehatan sendiri kan disediakan 37,M ya, 37M. Itu tadi pembicaraan. Iya, maksudnya cukup untuk ketersediaan alat kesehatan sendiri. Kita usahakan. Sebenarnya maunya 47 supaya selesai, tapi semua bisa. Anggota DPRD Sulsel Adi Ansar meminta kepada Dinkes untuk mempercepat pengadaan alat kesehatan, sehingga di tahun depan sudah ada. Terkait kelanjutan progres pembangunan Rumah Sakit Bone yang masih terbilang rendah, Komisi E DPRD Sulsel akan melakukan kunjungan meninjau progres pengerjaan Rumah Sakit Bone. Kita meminta kepada kawan-kawan di Dinkes untuk melihat mana kira-kira yang satu pengadaannya membutuhkan waktu lebih dari misalnya mungkin 3-4 bulan, sehingga perlu diadakan sekarang, mungkin tibanya nanti awal tahun atau mungkin bulan-bulan 2 atau bulan seperti itu. Yang pertama, yang kedua bisa mungkin yang kelihatannya barang yang bisa rusak. Nah, kan sekarang rumah sakit belum operasional, nanti bulan 12 toh. Dirinya menambahkan Kadis Kesehatan yang baru definitif untuk bisa bersinergi dengan Komisi E DPRD Sulsel. Ardi Jaho, Selebes TV. Pemirsa, keseriusan pemerintah Provinsi Sulsel untuk membangun Stadion Matuanging semakin tidak jelas setelah hanya menganggarkan sebesar 66 miliar rupiah. Impian untuk memiliki stadion berstandar FIFA di Sulsel tampaknya hanya angan-angan semata. Pembangunan Stadion Matuanging yang seharusnya menjadi markas PSM Makassar harus pupus di penghujung tahun 2022.
Setelah Pemprov Sulsel hanya mampu menganggarkan sebesar 66 miliar rupiah, legislator Komisi E DPRD Sulsel, Irfan Abe tetap mendorong pemerintah Sulsel di akhir kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman untuk dapat melanjutkan pembangunan. Meski sudah dapat dipastikan di akhir kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman, tidak ada bangunan Stadion Matoanging. Pembangunan Matoanging. Dia tetap dipertahankan. Iya, tetap. Kalau terlanjur jadi Silpa itu apa nanti? Dilakukan Ya kalau Silpa nanti 2023 baru kita bicarakan. Jadi baiknya disimpan dulu. Iya, kalau tidak jalan kan namanya Silpa. Tapi kita dorong tetap kalau bisa jalan toh. Tapi kemungkinannya itu tetap bisa berjalan ya Kak? Ya, mereka menggaransi. Ini Pemuda Olahraga bisa jalan. Kapan itu Pak dia mau mulai? Tanya mungkin di Dispora, tapi kita kan di anggaran 2022 ini. Iya, 2022. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina juga menuturkan terkait penyampaian Pemprov Sulsel tidak merealisasikan pembangunan Stadion Matoanging. Dirinya menyarankan anggaran tersebut dialihkan ke penggunaan lain. Belum dilakukan tender, apalagi tadi bertambah lagi masalah baru bahwa ada unsur kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas adanya gugatan itu. Karena anggaran tersebut tidak akan digunakan di APBD perubahan tahun 2022, oleh karena itu fraksi Partai Golkar mengusulkan agar anggaran ini tetap dimaksimalkan. Yang pertama, kami usulkan untuk diberikan bantuan hibah kepada pemerintah Kota Parepare yang saat ini sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan pembenahan, perbaikan, dan pembangunan stadion yang sekarang satu-satunya menjadi representasi masyarakat Sulawesi Selatan, sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Selatan di pentas sepak bola nasional. Namun karena merasa yakin dapat mengerjakan Stadion Matoanging, Rahman Pina merasa bersyukur apabila Pemprov Sulsel benar-benar menepati janjinya untuk mengerjakan kelanjutan pembangunan Stadion Matoanging tersebut. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, Bapemperda DPRD Provinsi Sulsel menerima kunjungan kerja Bapemperda DPRD Jawa Timur dalam rangka sharing informasi terkait pengharmonisasian Ranperda usulan DPRD pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di Gedung Tower lantai 2 DPRD Sulsel. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang dirasakan oleh teman-teman di Kunjungan kerja Bapemperda DPRD Jawa Timur ke Sulsel disambut oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Irwandi Natsir, beserta tim Sekretariat Dewan DPRD Sulawesi Selatan. Kunjungan ini dalam rangka tukar informasi terkait pengharmonisasian Ranperda usulan DPRD. Selaku Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Irwandi Natsir menuturkan, kunjungan tersebut untuk mendengarkan serta mengkonfirmasi seperti apa kegiatan DPRD Sulsel termasuk mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah. Irwandi Natsir menambahkan, adapun kendala yang dihadapi Bapemperda Jatim maupun Bapemperda DPRD Sulsel mengenai penyampaian ke Kemenkumham terkait perda inisiatif. Senada dengan itu, Ketua Bapemperda Jawa Timur Hasan Irsyad menuturkan, Bapemperda Jawa Timur dan Bapemperda Sulawesi Selatan sudah cukup baik dalam pembahasan Ranperda. Namun kerjasama yang baik dengan Kementerian Kemenkumham untuk mensinkronisasikan perda ternyata tidak banyak perubahan. Sejujurnya perasaan atau kendala yang dihadapi oleh teman-teman di Jawa Timur, di Bapemperda Jawa Timur maupun di Bapemperda DPRD Sulsel ini saya kira sama. Kehadiran kewajiban untuk menyampaikan ke Kemenkumham terkait dengan perda inisiatif DPRD itu jujur hanya hanya memperpanjang rentang kendali penyelesaian masalah, karena itu terkadang memakan waktu. Yang kedua, tidak ada limitasi waktu yang ditetapkan sampai kapan harus sinkronisasi itu diselesaikan oleh Kemenkumham.
Merupakan dapurnya hukum peraturan perundang-undangan di Jawa Timur dan di Sulawesi, bahkan di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Timur berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan dan produk hukum Provinsi Jatim. Itu dapurnya itu ada di Bapemperda. Sama juga dengan di Sulawesi. Untuk itu kita saling sharing pendapat. Karena sekarang ada aturan baru Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 bahwa Bapemperda itu membahas Raperda tidak cukup dibahas oleh Bapemperda, tapi juga ada keikutsertaan Kanwil Kumham. Dalam kunjungan tersebut, apa yang menjadi kendala baik Bapemperda Jatim dan Bapemperda DPRD Sulawesi Selatan sama-sama untuk dihimpun kemudian tanggal 5 dan 7 bulan depan akan mengkonfirmasikan ke Bapemperda DPRD seluruh Indonesia. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas